Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak Imam, Khatib Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, bapak ibu jamaah masjid Nurul Falah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini adalah malam perdana kita melaksanakan sholat tarawih. Yang tadi kita telah mendengarkan pengumuman Menteri Agama atas nama pemerintah tentang penetapan Rukyatul Hilal. Dan alhamdulillah malam ini kita tarawih dan nanti sahur dan besok kita mulai berpuasa. Jika sahabat ini 29 hari, kemungkinan Ramadan kita 30 hari. Walaupun bukan sebuah kepastian, nanti juga akan ada Rukyatul Hilal untuk menentukan satu Syawal. Namun demikian, kita alhamdulillah saya melihat malam ini penuh masjid kita, dan mudah-mudahan seperti inilah sampai akhir Ramadan nanti. Malam ini alhamdulillah kita diimami oleh Al-Hafiz Pak Bil Hakim. Al-Hafiz rasa kita salat di Mekah ya? Alhamdulillah. Tak terasa 20 rakaat itu. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, ya, senantiasa suaranya terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tenang dan merasa khusyuk di dalam melaksanakan sholat ini. Dan ingat bahwa kita ini kadang-kadang puasa ini macam seperti kita lagi kecil dulu. Kalau puasa itu kalau pengen nutup 30 hari, kalau sudah ada satu yang tinggal biasanya akan bolong-bolong berikut. Oleh karena itu berkomitmenlah dari awal Ramadan ini, mudah-mudahan akan terus setiap malam melaksanakan sholat tarawih ya, terus, dan sehingga menjadi kerinduan. Kita merindukan Ramadan ini kan dari bulan Rajab, dari doa kita Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan dan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada Ramadan. Dan alhamdulillah Allah sampaikan umur kita kepada Ramadan. Ya, jadi mudah-mudahan ini terus kita laksanakan. Dan awal-awal Ramadan ingat kita berusaha untuk tidak hanya ibadah mahdhah, tapi juga ibadah ghairu mahdhah melalui Ramadan ini. Ibadah yang kita lakukan dengan sesama manusia yang mendatangkan pahala dari Allah. Salah satunya kita jangan lupa setiap berangkat salat Isya tarawih ke masjid Nurul Falah ini bawalah uang seikhlasnya. Nah, sehingga kalau kota amal itu berapa nanti itu terserah, yang penting kalau dapat tiap malam kita berinfak di jalan Allah. Ya. Yang kedua, berusahalah setiap berbuka memberi orang berbuka puasa. Jangan kita pikir, gue awak dah enak hari kau. Jangan pikir, yang makannya bukan kita. Pokoknya tak mungkin kita ngasih tetangga, minimal kita bawa ke masjid, iko bagi untuk kita kue dari saya atau lauk dari saya. Usahakan setiap hari, sehingga mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan juga sampai di luar Ramadan nanti. Dan usahakan itu, insya Allah ya, Allah akan berikan. Saya bukan nyuruh kita berbalas budi, bukan, tapi biasanya kalau kita dikasih orang tetangga kue, pasti kita usahakan piring yang dia bagikan ke kita tuh kita balikkan berisi apa kosong?
dapat memberi isi sesuai dengan yang kita buat di rumah kita. Bahkan kadang-kadang yang kita buat di rumah, yang kita beli di pasar beduk kadang-kadang. Nah, tapi tahun ini tidak salah pemerintah masih melarang pasar beduk. Tapi kalau berjualan di serabi rumah masing-masing boleh. Misalnya bapak punya kaki lima, ada teras, bapak pasang semacam apa di situ, punya meja, bapak jualan, bapak dewean jualan, ibu sendiri jual di rumah itu boleh. Kemungkinan tidak mengumpulkan orang yang menjadikan berkerumun. Yang tidak boleh itu membuat sebuah kawasan dan di kawasan itu jualan rame-rame, namanya pasar beduk, tidak boleh. Tapi kalau semacam meja kecil depan rumah masing-masing kita nak jualan gaduh-gaduh itu masih diperkenankan. Sama dengan takbir keliling tidak dibolehkan. Tapi kalau takbir di masjid masing-masing itu dibolehkan. Tadarusan diperbolehkan. Memang kita tidak dapat mengikuti semua ketentuan protokol kesehatan, tapi sedapat-dapat yang dapat kita lakukan ya kita lakukanlah. Jangan sampai nanti takutnya di pertengahan Ramadan tiba-tiba naik mendadak COVID. Nah takutnya di tengah Ramadan langsung dilarang macam tahun dulu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di tahun ini. Ya. Nah, ini kenapa? Ini memang gerakan iman. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Orang yang dipanggil itu orang yang beriman. Iman yang menggerakkan anggota tubuh kita ini, yang menjadikan kita ringan melangkah ke Darul Falah ini bukan sekedar badan yang sehat. Itu adalah kekuatan iman yang membuat kita sanggup keluar subuh di hujan rintik, di hujan lebat. Tengok hujan lebat tak pakai mobil lah, yang penting ke masjid. Ada payung ya pakai payung lah. Itu yang menggerakkan, itu bukan sekedar badan yang sehat, tapi kekuatan iman. Nah, iman itu di dalamnya bersarang hidayah Allah. Hidayah itu ialah dari Allah. Hidayah itu bukan untuk manusia. Yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Dan manusia tidak dapat memberikan hidayah kepada orang lain. Nabi pun tak dapat memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Bayangkan Nabi, apalagi kita macam kita inilah, kena hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling engkau cintai. Allah yang memberikan petunjuk, dan Allah tahu orang-orang yang akan diberikan petunjuk itu. Bagian Allah. Paman Nabi pernah dibunuh oleh seorang kafir yang bernama Waqsi. Nama Nabi itu Hamzah di peperangan Uhud. Ada seorang perempuan namanya Hindun, suaminya dibunuh oleh Hamzah di perang Badar. Kata Hindun, siapa yang sanggup bunuh Hamzah, aku bagi hadiah karena aku dendam dia telah membunuh suamiku. Yang menunjuk tangan adalah Waqsi. Dia ini pelempar tombak paling hebat. Kalau dia sudah melemparkan tombak itu jarang meleset. Dia sanggup. Peperangan dimulai. Kemudian di perang Uhud dia mencari di mana Sayyidina Hamzah. Setelah bertemu dia mendekat, ditunggunya Sayyidina Hamzah lagi lengah, dia pun melemparkan tombaknya tepat mengenai dadanya. Hamzah tersungkur, kemudian syahid, lalu kemudian saat telah meninggal datang Hindun membelah dada Hamzah, dicabutnya jantungnya, dipunyahnya, saking dia ingin melampiaskan dendam. Perang selesai, Nabi melihat pasukan, dilihat pamannya, jantungnya terbunuh, berserakan. Ingin Rasulullah berdoa kepada Allah, Allah akan turunkan agar Allah turunkan azab kepada orang-orang kafir. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusan engkau hai Muhammad tentang demikian mereka itu. Apakah akan aku terima taubatnya ataukah akan aku
aku berikan azab, itu urusan aku. Urusan kaum Muhammad, sebarkan kebaikan, sampaikan kebenaran, sampaikan ayat-ayat Allah. Persoalan berikutnya adalah bagian aku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Perang selesai, Islam memperoleh kejayaan. Wahsy menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, aku beriman kepadamu. Dia pun mengucapkan syahadat. Kata Rasulullah, apakah engkau yang bernama Wahsy? Benar ya Rasulullah. Apakah engkau yang telah membunuh pamanku Hamzah? Benar ya Rasulullah. Sungguh aku marah kepadamu, tapi taubatmu telah diterima oleh Allah, maka aku tidak berhak untuk menghukummu. Pergilah dan jangan menghadapkan wajahmu kepadaku, karena saat aku melihat wajahmu terkenal kembali aku kepada pamanku Hamzah. Wahsy pun pergi. Dia beriman, taubatnya diterima oleh Allah, dan kemudian beberapa lama Rasulullah pun meninggal. Pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Ada orang mengaku sebagai nabi namanya Musailamah Al-Kazzab. Abu Bakar dan para tentaranya berangkat untuk menumpas Musailamah dan para pengikutnya. Di antara tentara Abu Bakar ada dalamnya Wahsy. Kata Wahsy, dengan tombak ini aku telah membunuh Hamzah, dengan tombak ini aku akan bunuh Musailamah Al-Kazzab. Dia pun berangkat dan Musailamah Al-Kazzab mati di tombak Wahsy. Dan Wahsy mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita pun mungkin pernah mendengar siapa namanya Sa'labah, sampai digelari amamal masjid, merpatinya masjid. Tapi karena terpedaya oleh harta benda, berakhir dengan su'ul khotimah. Artinya apa? Jangan meremehkan ibadah siapapun, jangan meremehkan amalan orang. Jangan kita pikir kau nih macam perang, kau nih kerak api neraka, kau tidak tahu akhir perjalanan hidup. Kita pun tidak tahu akhir perjalanan hidup kita. Ya. Bisa jadi amalan yang kecil dalam pandangan manusia, bisa jadi luar biasa dalam pandangan Allah. Bisa jadi luar biasa dalam pandangan manusia, tapi bisa jadi juga tidak ada artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas adalah kita ingin terus memelihara hidayah ini sampai ruh keluar dari jasad kita. Maka sering kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkan hati kami di dalam agama-Mu ya Allah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dalam ketaatan kepada Rasul-Mu ya Allah. Itu kita ingin. Kita tidak tahu saat godaan itu datang, saat ujian iman itu datang, iman kita, hidayah yang ada sedang setangguh apa kita katakan. Ya. Maka oleh karenanya berusaha untuk senantiasa berjalan dalam kebaikan, dan itu kita upayakan berjalan dalam kebaikan di bulan Ramadan. Ya, jangan lengah, waktu tidak akan dapat kembali ketika dia telah kita lewati. Dunia sudah semakin tua. Ya, tanda-tandanya adalah waktu terasa terlalu cepat berlalu. Pernahkah kita mungkin pergi ke Bulian, pergi ke Bungo, kalau saat perginya lamunya rasanya nyampe, cobalah baliknya, kok rasanya cepatnya kita sampai. Itulah waktunya sama-sama 4 jam, tapi perasaan kita yang buat dia lama atau tidak. Kadang-kadang lah puasa pula kita, lah lebaran kita, lah haji kita. Ingat, waktu tidak menanti kita. Kita yang harus memanfaatkan waktu itu. Al waktu kasyai iza qata'at la qata'ta. Waktu diibaratkan pedang, kalau kau tidak potong dia, maka dia akan potong. Maka selaku sama-sama kaum muslimin, sama-sama orang Islam, sama-sama muslim, saya mengajak diri saya dan sendiri dan kepada kita semua, mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bersambung silaturahim. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Kalau ada satu musuh, jangan pikirkan siapa yang salah siapa benar. Lebih baik kita dahulu yang meminta maaf agar semua persoalan menjadi selesai. Tak ada untungnya kita bertengkar, tak ada manfaatnya kita bermusuhan, dan yang untung adalah kita senantiasa saling merangkul, saling mengajak kepada kebaikan, dan saling kita menyambungkan hubungan silaturahim. Ini yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita kali ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tahun ini alhamdulillah saya dapat sekali ya. Satu kan ngening imam pun lah tiap malam ya. Cuman ya, 2 sekali. Memang tahun ko rata-rata sekali cuma. Ya. Ya. Takut pada tahun kemarin. Kalau separuh hilang ada sedikit baru kan. Jadi ya mudah-mudahan kalau kita bertemu di jalan, ya kalau saya tidak kenal dengan bapak, tidak tahu namanya, kita salinglah bertegur sapa. Entah bertemu di pasar keluarga, ada mungkin kita ketemu jalan, ya jangan saling dengan tegur. Kalau salaman saya ikut malah. Kalau bapak macam kau saya pegang. Kalau bapak macam kau kita salami ya. Kalau cepiki dan salami murah. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.